Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 254. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 254. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Lisa akhirnya memberitahukan kepada Lydia dan Roni tentang siapa Andi yang sebenarnya. Dan mengetahui hal itu, Lydia dan Roni menjadi terkejut dibuatnya. Ternyata Andi yang dipandang sebelah mata oleh mereka adalah calon suaminya Lisa, dan ternyata Andi juga seorang anak dari seorang pengusaha besar yang sudah sangat terkenal di negeri ini. Dan kedua teman Lisa itu pun kemudian membatin di dalam hatinya. Ya, pantas saja keluarga Lisa tidak menolak Andi karena Andi adalah calon seorang pengusaha besar juga pastinya seperti sang ayah yang saat ini adalah salah satu pengusaha besar di negeri ini. Lydia dan Roni saat ini menjadi begitu segan dengan Andi. Lydia sebenarnya kurang yakin dengan penampilan Andi hari ini, apalagi kedatangan Andi hari ini hanya dengan menaiki sebuah sepeda motor keluaran beberapa tahun yang lalu. Sungguh ini tidak sebanding dengan penampilan Lisa dan keluarganya. Namun Lydia juga kemudian menjadi sangat percaya dengan Lisa dan keluarganya. Lisa dan Andi saat ini sudah menjadi sepasang calon suami istri. Pastilah papa dan mamanya tidak asal kasih izin kepada putri tunggalnya itu untuk menikah jika sekiranya mereka tidak percaya dengan calon menantunya itu. Mas Andi kesibukan apa sekarang? Tanya Lydia untuk memecah kekakuan suasana saat itu. Lisa kemudian menjelaskan kepada Lydia dan Roni jika Andi saat ini ada komisaris utama dari global korporasi dan beberapa posisi yang lain juga tengah Andi jalani saat ini. Lydia dan Roni tampak terdiam ketika mendengar penjelasan dari Lisa tersebut. Sungguh luar biasa jika memang itu kenyataannya. Apalagi ketika Lisa juga berkata saat ini dirinya dan Andi juga tengah bekerja sama mengelola beberapa perusahaan. Dan mendengar hal itu, Lydia dan Roni pun kembali hanya dibuat terbengong olehnya. Sungguh mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan calon suaminya Lisa ini. Dan mereka pun terlibat dalam obrolan ringan sampai jam menunjukkan waktu 5:15. Lis, aku pulang dulu ya Lis. Besok aku mungkin tidak ke kantor kita. Soalnya ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan di kantor pusat dulu. Kata Andi kemudian. Iya mas, tidak apa-apa, besok aku mau ke kantor papa juga kok. Lydia dan Roni serta dua orang temannya sore kemudian berpamitan sekitar jam 5:30 sore. Kini 4 orang tamu Lisa itu terlihat sudah lebih akrab dengan Andi. Namun ternyata keempat teman Lisa itu masih memendam rasa malu kepada Andi dengan apa yang tadi sempat mereka lakukan terhadap Andi. Sore itu sebelum meninggalkan rumah Lisa, Andi terlebih dahulu berbincang-bincang dengan kedua orang tua Lisa. Dan perbincangan serta obrolan kali ini terasa berbeda dengan sebelumnya. Kali ini kedua orang tua Lisa terlihat begitu akrabnya dengan Andi. Tampaklah keakraban Andi dan kedua orang tua Lisa ini sudah seperti orang tua dan anaknya. Dan sekitar jam 6 sore Andi berpamitan kepada keluarga Lisa untuk pulang ke rumahnya.
Pak Ferry dan Ibu Feni tampak begitu bahagia ketika Andi berkata untuk kedepannya Andi tidak akan keberatan jika harus tinggal dengan keluarga Lisa karena Andi juga paham sebagai anak tunggal tentulah Lisa harus menemani kedua orang tuanya. Dan ketika Andi meninggalkan rumah Lisa tampak kedua orang tua Lisa seperti harus ditinggalkan anak lelakinya mereka terlihat agak ragu melepas kepulangan Andi. Jam 7 malam Andi pun sampai ke tujuannya yaitu rumah kedua orang tuanya. Wah Andi lama amatan. Ke rumah Lisa, kata Bulina kemudian ketika mereka berbincang di ruang makan sambil menikmati acara makan malam keluarga itu. Iya Ma, tadi biasalah Ma, ada teman-teman Lisa. Ya kan artinya teman Lisa juga teman Andi juga. Makanya tadi Andi ngobrol-ngobrol dengan mereka. Terus setelah tamunya pulang Andi sempat ngobrol-ngobrol juga Ma dengan papa dan mamanya Lisa juga. Kata Andi kemudian. Dan Bulina terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya ketika mendengar Andi berkata seperti itu. Kayaknya kamu harus mulai bersiap-siap dalam segala hal terutama dalam segi mental. Bujangan dan punya istri itu seperti halnya sebuah lingkungan yang berbedaan. Kebebasanmu juga sudah berbeda. Ada beban baru di pundakmu dan itu membatasi kebebasanmu. Tapi itulah konsekuensinya kamu menikah. Kata Ibu Lina menasehati putra sulungnya itu. Dan sambil menikmati makan malamnya Andi kemudian menjawab. Iya Ma, Andi akan berusaha belajar sebaik-baiknya. Kasih kesempatan Andi untuk belajar ya Ma. Mudah-mudahan Andi bisa dan Andi yakin juga bisa. Karena ini adalah sebuah proses yang harus dijalani semua orang yang menikah. Kata Andi sambil sedikit tersenyum. Kamu memang cerdas An. Kalau kamu sudah bicara seperti itu ya Mama sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi An. Proses ini memang dilalui hampir semua orang. Yang gagal banyak tapi yang berhasil jauh lebih banyak lagi. Mama percaya kamu bisa dan semoga kamu berhasil. Dan di tengah obrolan itu tiba-tiba Pak Billy berkata, sudah Ma, kita kawal saja Andi supaya berjalan di koridornya. Jika dia sudah keluar dari koridor baru kita nasihati dia. Tapi kita harus percaya dengan Andi dan kita harus memberikan kesempatan kepada Andi untuk mengikuti alur prosesnya. Itulah salah satu keindahan hidup menurut Papa. Ada pahit manis ada asam getirnya. Tapi itulah namanya kehidupan. Namun di situ juga menurut Papa yang menjadi bagian dari indahnya kehidupan. Kehidupan ini penuh irama. Hidup ini terkadang seperti sebuah grafik. Terkadang ada saatnya naik tapi kadang juga harus turun. Jadi menurut Papa nikmati saja dan jalani hidup ini seperti apa yang kamu mau. Jika kamu nanti setelah nikah ada apa-apa kamu diskusikan dengan istrimu kalau sudah tidak bisa baru kalian minta tolong kami selaku orang tua. Kata Pak Billy dengan bijaknya kepada Andi malam itu. Iya Pak, Andi akan berusaha dan kalau ada apa-apa pasti kedepannya akan Andi bicarakan dulu secara baik-baik dengan Lisa. Takutnya kalau semua lapor ke orang tua yang ada nanti menjadi tidak berimbang bagi psikis kami berdua. Tapi itu juga pasti tidak mudah bagi Andi namun pelan-pelan Andi dan Lisa akan belajar Pak. Kata Andi kemudian. Dan Pak Billy terlihat tersenyum ketika mendapatkan penjelasan dari Andi tersebut. Rupanya Andi sudah semakin dewasa dan sudah memikirkan agak jauh ke depan. Pak Billy pun kemudian menanggapi apa yang dikatakan Andi itu. Nah itu yang Papa sukaan. Mungkin lain kali kita harus bicarakan ini dengan kedua orang tua Lisa. Takutnya kalau orang tua ikut campur malah ujungnya orang tua juga yang jadi bentrok sesama orang tua. Kan malah repot kalau itu sampai terjadi. Kata Pak Billy sambil tersenyum ke arah Bulina. Lah kok Papa malah memandang ke arah Mama saat bicara seperti itu. Kata Bulina yang merasa sedikit tersindir oleh Pak Billy.
Dan melihat istrinya berkata seperti itu pun Pak Billy tampak tersenyum dan kemudian berkata kembali, "Yah, memang itulah Ma yang dikhawatirkan dari kaum wanita. Ini bukan untuk Mama saja. Tapi kebanyakan kaum ibu dikhawatirkan mempunyai sikap seperti ini. Anak dan menantu berantem, dia bukan melerai dan mendinginkan suasana, tapi sang menantu ikut dilabrak. Lah kan ini fatal Ma. Apalagi kadang kaum wanita juga tidak mau merinci dan menganalisa sumber masalah dan mencari solusi dengan kepala dingin. Yang ada langsung emosi dan meledak. Lihatlah Ma di TV. Alangkah banyaknya kasus antara mertua dan menantu perempuan. Sama-sama perempuan jadi adu mulut," kata Pak Billy sambil tersenyum. "Wah, gak bisa gitu Pak. Mama jangan disamakan dengan wanita lain dong Pak," kata Ibu Lina tampak memprotes apa yang disampaikan Pak Billy tersebut. Dan sambil tersenyum menahan tawa, Pak Billy tampak menggoda Bu Lina. "Papa sih enggak menyamakan Ma. Tapi memang itu sudah sering terjadi, artinya potensinya juga besar. Ini yang harus kita antisipasi Ma. Kasihan jika nanti orang tua terlalu ikut campur dan hubungan anak semakin runyam kepada mertuanya," kata Pak Billy kemudian. "Apalagi jika anak sampai cerai dan sudah bercucu. Repot dan kasihan banget Ma kalau ini sampai terjadi. Itulah karena terkadang kita tidak bisa jaga jarak kepada anak dan kita kadang lupa bahwa anak kita sudah ada yang memiliki dan dia lebih berhak daripada kita sebagai orang tuanya." Dan Bu Lina pun akhirnya tersadar juga saat itu. "Ih, jangan sampailah Pak kalau itu terjadi. Ngeri Mama dengarnya. Kasihan cucu kita kalau sampai itu terjadi. Mama bayanginnya aja ogah, apalagi sampai harus kejadian hal seperti itu. Tapi bener juga sih Pak. Terkadang kita sok pingin ikut campur tangan. Coba kalau semisal Andi dipojokkan Pak Ferry, pasti kita gak akan terima. Mungkin kejadian yang sama pun akan seperti itu jika sampai kita membela Andi dan memojokkan Lisa," kata Bu Lina kemudian. "Nah, syukurlah kalau Mama paham dan menyadari hal itu. Memang sebaiknya hal seperti ini pun dipahami juga oleh keluarganya Lisa. Supaya kedepannya mereka tidak terlalu ikut campur tangan dengan keluarganya Andi Ma," kata Pak Billy kemudian. "Iya An, ini juga malah jadi beban Papa sekarang. Takutnya jika kamu ikut mertuamu, ketakutan kami ini jadi kenyataan. Kalau ada apa-apa kamu dipojokkan oleh mertuamu. Apalagi Lisa itu kan anak tunggal. Pasti Lisa disayang banget oleh kedua orang tuanya," kata Pak Billy kemudian. "Tenang Pak, ini nanti bisa dibicarakan kok. Lagian calon mertua Ni kan masih seumuran Papa dan Mama juga jadi belum tua. Semisal kami misah dulu tinggalnya kan mungkin bisa dibicarakan Pak dengan mereka." "Iya An, Papa setuju. Tapi Papa juga sebenarnya yakin kok dengan mertuamu. Mereka bukan orang bodoh yang berpikir dangkal. Papa yakin mereka berpikir panjang sebelum bertindak. Dan Papa juga yakin dengan sifatmu. Papa yakin kalian akan akur. Iya kan Ma?" kata Pak Billy meminta persetujuan dari istrinya yaitu Ibu Lina. Dan sambil tersenyum Bu Lina kemudian berkata, "Kalau dari komunikasi Mama selama ini dengan Bu Ferry sih kayaknya Mama juga setuju dengan Papa. Mereka orang terpelajar dan wawasannya juga pasti sangat bagus Pak. Jadi kayaknya kemungkinannya akan sangat kecil hal itu bisa terjadi Pak," kata Bu Lina kemudian. "Yah, Papa juga begitu Ma. Yah, kita doakan saja Andi dan Lisa rencana pernikahannya bisa berjalan mulus Ma. Intinya kita tidak boleh terlalu takut dengan masa yang akan datang. Kita tinggal jalani saja semaksimal mungkin dan biarlah waktu yang akan menjawab," kata Pak Billy terlihat menyemangati Andi dan istrinya. Malam itu Andi terasa begitu cepat dan malam telah berganti dengan pagi. Hari ini jam 8:30 pagi Andi telah berada di kantor Pak Billy.
Dan seperti biasanya pagi ini Andi bertemu dengan beberapa orang kepercayaannya untuk membahas beberapa permasalahan yang terjadi di perusahaan ini. Dan tiba-tiba pagi ini Andi mendapat telepon dari Lisa yang mengabarkan jika pagi ini papanya harus dirawat di rumah sakit. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 254. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.